Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kisahnya GR. Pernah dengar tentang kasus Vina Cirebon? Sebuah tragedi yang bukan hanya menyisakan luka, akan tetapi juga menjadi simbol perjuangan sebuah keluarga untuk mencari keadilan. Vina Dewi Arsita, gadis 16 tahun dari Cirebon, seorang siswi SMA yang dikenal ceria dan baik dan juga cantik oleh teman-temannya. Pada tanggal 27 Agustus 2016, malam yang seharusnya biasa berubah menjadi mimpi buruk bagi Vina dan kekasihnya Eki. Ia dan Eki diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok geng motor dan ditemukan tewas mengenaskan di kawasan flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Awalnya, polisi menyebut kematian Vina ini sebagai kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi, keluarga melihat sendiri dan hasil visum yang mengatakan luka lebam, luka pukul, bahkan retakan di tengkorak kepala Vina ini tidak wajar. Dan ini tak biasa terjadi pada orang kecelakaan. Mereka mulai curiga dan mereka tahu ini adalah pembunuhan. Tidak hanya pembunuhan, tapi juga ada pemerkosaan. Setelah berubahnya kasus dari kecelakaan menjadi pembunuhan, kasus tidak berhenti di situ. Ada beberapa pelaku yang belum ditangkap hingga bertahun-tahun kemudian. Ketika keluarga minta kejelasan akan buronnya ketiga pelaku ini, mereka hanya mendapat jawaban yang kosong dari kepolisian. Hingga bertahun-tahun kemudian, misteri di balik kematian mereka masih menyisakan banyak tanda tanya. Ini adalah awal perjuangan panjang melawan keheningan dan ketidakadilan. Versi resmi menyebutkan ada 8 pelaku yang ditangkap dan dijatuhi hukuman. Kedelapan pelaku ini adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Adi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan juga Sakataka. 3 pelaku dikabarkan buron, yaitu adalah Peggy, Dani, dan Ante. Namun, selama bertahun-tahun, identitas mereka seakan lenyap dari catatan hukum. Tidak ada perkembangan berarti, hingga publik mulai bertanya, benarkah mereka ada? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Tahun 2024, film Vina Sebelum 7 Hari dirilis. Film itu menggugah hati banyak publik dan kembali membuka luka lama. Kasus ini viral kembali, tekanan masyarakat membuat penyelidikan diaktifkan kembali. Akhirnya, tim dari investigasi independen bergerak. Dan juga jurnalis, para aktivis mulai menggali ulang kasus ini. Setelah kembali viral, selang beberapa hari, polisi mengeluarkan 3 nama dalam daftar pencarian orang tersebut. Mereka adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Peron tadi. Tak lama berselang, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga merupakan Peggy alias Peron yang telah berganti nama menjadi Robi. Dan begitu cepatnya, ini menjadi rumit. Tidak terima dengan penetapan tersangka, Peggy mengajukan pra-peradilan ke PN Bandung pada 11 Juni 2024 dalam sidang yang digelar pada 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Peggy mengatakan kliennya ini diduga menjadi korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Dalam pembacaan gugatan sidang pra-peradilan di PN Bandung, kuasa hukum Peggy, Ihsan Nasarudin ini menyebut Polda Jabar tidak cukup mempunyai bukti yang kuat untuk menetapkan kliennya ini sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Masalahnya tidak hanya timbul di sini.
Kedelapan pelaku lainnya juga mencabut BAP-nya lebih lanjut. Muncul kesaksian-kesaksian kontroversial dari sejumlah pihak. Ada saksi yang mengatakan melihat kejadian sebenarnya, namun keterangannya ini berubah-ubah. Ada pula pihak keluarga korban yang merasa ada kejanggalan dalam penyelidikan dan persidangan. Muncul pula berbagai spekulasi dan teori liar di media sosial. Ada juga yang menduga keterlibatan dari pihak-pihak berpengaruh, dan ada pula yang mengatakan ini adalah motif sebenarnya, ataukah memang Vina dan Eki memang murni kecelakaan. Informasi yang simpang siur inilah dan kurangnya transparansi dari pihak berwenang justru semakin memperkeruh suasana dan menyulitkan upaya untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Semua ini menambah kabut misteri yang menyelimuti kasus ini. Mereka menemukan kejanggalan. Beberapa terdakwa ini disiksa saat proses pemeriksaan. Ada juga rekayasa tekanan dan pemaksaan pengakuan. Dugaan rekayasa kasus ini meliputi hingga publik menyangka bahwa ini adalah dugaan rekayasa kasus. Kuasa hukum para terpidana ini menduga rekayasa dalam kasus ini sejak awal kejadian. Mereka juga mempertanyakan mengapa ada perbedaan antara BAP pemeriksaan dan juga putusan pengadilan, terutama terkait jumlah pelaku dan peran masing-masing. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, juga sempat disorot karena keterangannya yang dianggap janggal dan adanya dugaan keterlibatan pihak lain yang belum terang. Di balik pencarian keadilan ini, ada keluarga yang hancur, keluarga Vina yang kehilangan anak gadisnya, keluarga Eki, yaitu Ibtu Rudiana yang kehilangan anak laki-lakinya, dan pihak keluarga para terdakwa yang mengakui anak-anak mereka ini adalah bukan pembunuh sesungguhnya. Hukum seharusnya mencari keadilan, bukan hanya mencari sumber kambing hitam. Kasus ini bukan hanya soal pembunuhan, tapi juga sistem peradilan. Kasus ini bukan hanya soal pembunuhan, tapi juga tentang sistem peradilan, transparansi, penyidikan, dan bagaimana suara publik bisa mengubah fakta yang selama ini tertutup. Vina dan Eki mungkin tak lagi bisa bersuara, tapi kita bisa, untuk mereka, untuk kebenaran, dan untuk memastikan bahwa keadilan bukan hanya omong kosong.